Apakah yang dimaksud dengan qatala anbiya dan qatala nabiyyin di dalam Al-Quran? Istilah nabiyyin adalah jamak dari nabi, yaitu manusia biasa yang dimuliakan Allah dan diangkat jadi nabi. Istilah anbiya adalah jamak dari naba'u, berarti perkabaran. Dan naba'u ini juga berarti kenyataan kabar, seperti pada surat ke-38 ayat 67, surat ke-38 ayat 88, surat ke-78 ayat 2. Jamaknya ialah amba'u, seperti pada surat ke-6 ayat 5, surat ke-26 ayat 6, dan surat ke-28 ayat 66. Sementara itu istilah qatala mempunyai dua arti, yaitu membunuh atau memerangi. Qatala yang berarti membunuh tertulis pada surat kedua ayat 251, surat ketiga ayat 168, dan surat keempat ayat 74. Sedangkan qatala yang berarti memerangi termuat pada surat kedua ayat 85, surat ketiga ayat 183, surat ketiga ayat 144, dan lain-lainnya. Jadi qatala anbiya berarti membunuh perkabaran, seperti pada surat kedua ayat 91, surat ketiga ayat 112, surat ketiga ayat 181, surat kelima ayat 20, dan surat keempat ayat 155. Dan qatala nabiyyin berarti memerangi nabi-nabi, seperti pada surat ketiga ayat 21 dan surat kedua ayat 61. Karenanya pada ayat-ayat suci ini tidak disebutkan nama nabi yang bersangkutan sehubungan dengan sifat ayat-ayat suci itu, umum dan menyeluruh. Semua itu hendaklah dapat difahami menurut sesungguhnya bahwa ayat-ayat Al-Quran tak pernah berlantungan sesamanya, dan bahwa tak seorang pun nabi ataupun rasul yang pernah orang-orang kafir. Ingatlah bahwa Al-Quran tidak pernah didapati suatu mufrad atau singular noun yang memiliki dua macam jamak atau plural dengan arti yang bersamaan. Maka istilah anbiya'u bukanlah jamak dari nabi, tetapi jamak dari naba'u, berarti perkabaran. Sementara naba'u yang berarti kenyataan kabar mempunyai jamak, yaitu amba'u, termuat pada surat ke-6 ayat 5, surat ke-26 ayat 6, surat ke-28 ayat 66. Anggapan orang yang selama ini bahwa ada nabi-nabi yang dibunuh oleh orang-orang kafir adalah berdasarkan dongeng tak teranalisakan dari agama lain, dan orang tak mungkin memberikan nama seorang nabi yang pernah dibunuh orang kafir di dunia ini. Hal tersebut adalah pembuktian kebenaran firman Allah pada surat ke-40 ayat 51 dan surat ke-58 ayat 21.